Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah jumpa lagi hari ini bersama saya Mas Latif yang akan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Sekolah Islam Sabilah Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah berada di kediaman Dr. Ratih Kusuma Wardani, dokter spesialis anak, magister biomedik, yang akan kita kulik bersama informasi dari beliau tentang bagaimana rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang pembelajaran tatap muka. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, saat ini saya berada di kediamannya Ibu Dr. Ratih Kusuma Wardani, spesialis dokter anak. Kita akan membincangkan tentang rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Namun sebelumnya kita sapa dulu Dr. Ratih. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah. Masih beraktivitas tiap hari ini dokter? Masa pandemi ini? Masih. Malah ada di gugus depan ya. Baik, sebelum kita membahas rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, mungkin bisa dijelaskan ini seberapa bahayanya sih virus corona atau COVID-19 ini dokter? Iya. Kalau gini, untuk virus corona sendiri atau yang kita kenal sebagai COVID-19 ini kan sudah hampir 2 tahun ya ada di Indonesia. Jadi mungkin sudah sedikit banyak kita juga sama-sama sudah tahu seperti apa sih dampaknya, kemudian seperti apa juga efeknya ke masyarakat, seperti itu. Untuk ke anak-anak sendiri juga hampir sama ya Pak dengan pada dewasa juga. Jadi dia juga pada masa-masa tertentu dia bisa menimbulkan gejala yang sangat berat hingga dengan kematian, tapi memang ada yang dia gejalanya ringan sampai dengan tidak bergejala. Jadi memang spektrum penyakitnya ini dia luas sekali gitu. Kalau ditanyakan apakah pada anak-anak dia juga bisa menimbulkan gejala yang berat seperti pada dewasa, iya bisa. Tapi memang untuk angka kejadiannya sendiri tidak sebanyak pada pasien-pasien yang dewasa memang. Seperti itu. Berarti Bu ya, seperti misterius virus ini Bu. Iya. Penyakit baru, jadi kita juga sama-sama masih belajar mengenal virusnya sendiri gitu. Lalu bagaimana tingkat penyebarannya itu Bu, sehingga kok kita harus apa karena baru terus pemerintah atau mungkin dunia ini kaget-kaget juga ya, sehingga penerapan untuk mencegah penyebarannya itu begitu masifnya. Penyebarannya itu bagaimana sih Bu? Kalau untuk cara penyebarannya itu metode penularannya virus ini sendiri itu lewat droplet atau pernafasan ya, jadi lewat percikan udara pernafasan. Nah, dimana percikan udara pernafasan tuh nggak cuman pada saat misalnya orang itu batuk saja, jadi pada saat kita berinteraksi seperti ini saja itu sebenarnya percikan udara pernafasan itu dia sudah bisa tersebar gitu. Potensi menyebar. Makanya kita disarankan untuk memakai masker karena kalau kita memakai masker itu kan melindungi supaya percikan udara kita tidak mengenai orang lain, dari orang lain juga tidak mengenai kita. Jadi sama-sama masker ini sifatnya perlindungan untuk dua arah seperti itu.
Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan dialog dengan Ibu Dr. Ratih, selanjutnya mari kita ikuti informasi dari SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, yaitu tentang pembelajaran bahasa Mandarin yang ada di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Selamat menyaksikan. Belajar dan bisa menguasai banyak bahasa akan sangat menguntungkan, terlebih untuk jenjang karir masa depan nanti. Bukan hanya bahasa Inggris namun juga bahasa Mandarin, karena Tiongkok menjadi negara superior di bidang ekonomi yang punya pengaruh besar dalam perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Di samping itu, belajar bahasa Mandarin juga punya banyak manfaat di dunia kerja sekarang ini. Setidaknya dengan menguasai bahasa Mandarin dasar terbentuk percakapan sebagaimana yang diajarkan di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. 大家好，我要自我介绍，我的名字是 Rosid Ragawiana， 我是印尼人，今年我15岁，我住在Tarakan， 我是SMAIS的学生，认识你们很高兴，谢谢。Nama saya Rosid Ragawiana dari 10 IPS 1. Kesan saya mempelajari bahasa Mandarin adalah sangat menyenangkan. Yang paling sulit itu menulis aksaranya, sisanya menyenangkan semua. Harapan saya mempelajari bahasa Mandarin agar bisa berkomunikasi kepada warga Cina dan saya ingin pergi ke Cina. Terima kasih. Bahasa Mandarin merupakan bahasa bernada yang menggunakan kinerja dua belahan otak. Penutur mampu mengembangkan kemampuan kreatif serta meningkatkan daya ingat mereka. Di samping itu, semua dengan kemampuan bahasa Mandarin yang diperoleh, nantinya siswa juga akan banyak belajar tentang dinamika kebudayaan Cina yang sudah sangat mutakhir dan diakui dunia sejak dulu. Bahkan Nabi Muhammad SAW sempat bersabda, "Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mengikuti secara seksama perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah. LPI Sabilillah telah berkembang menjadi sekolah unggul. Sekolah Islam Sabilillah memberikan layanan pendidikan untuk mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan yang komplit. Mereka dicetak sebagai best cadre yang memiliki nilai-nilai komitmen keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan. Siswa Sekolah Islam Sabilillah juga memiliki critical thinking, collaboration, creativity, dan communication. Ini semua untuk menjawab kompetensi di dalam abad ke-21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilillah, we love. Baik dok, kalau tadi kita sudah mengenal bagaimana bahaya virus corona dan bagaimana penyebarannya, ternyata juga terhadap anak-anak juga sangat berbahaya juga. Nah, lalu bagaimana ini kemarin kan ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia terhadap pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bagaimana itu rekomendasinya? Ya, terima kasih. Memang baru tanggal 28 November kemarin IDAI mengeluarkan rekomendasi terbaru mengenai pembelajaran tatap muka pada anak di masa pandemi ini. Jadi pada intinya memang IDAI sendiri itu melihat manfaat yang besar dari pembelajaran tatap muka. Jadi untuk menciptakan suasana pembelajaran tatap muka yang aman ini memang fokusnya di situ seperti itu. Jadi memang yang
karena di masa yang sekarang ini apalagi bermunculan mulai ada varian-varian baru seperti itu, sebenarnya intinya tetap di bagaimana menerapkan protokol kesehatan itu di sekolah. Jadi yang selain dari upaya vaksinasi juga kan sudah dikeluarkan untuk anak usia 6 sampai dengan 12 tahun itu sudah dikeluarkan rekomendasi dan izin edar ya dari Badan POM untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian juga dari bagaimana caranya supaya siswa sekolah ini dan juga seluruh selain peserta didik juga pengajar itu menerapkan protokol-protokol kesehatan itu. Jadi mulai dari tetap menggiatkan mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian juga menciptakan lingkungan yang aman untuk terjadinya pembelajaran tatap muka. Jadi untuk ruangan itu dia sebaiknya dengan ventilasi yang baik, kemudian juga sebaiknya menjaga jarak antara peserta didik, jadi minimal dengan jarak 1,8 meter rekomendasinya seperti itu antar peserta didik. Jadi otomatis untuk jumlah peserta didiknya memang dibatasi seperti yang sudah dilakukan di Sabilillah selama ini ya, jadi kita menerapkan 50% sistem seperti itu. Kemudian juga juga ini, jadi kalau mau menerapkan screening pada saat anak mau masuk sekolah, seperti yang sudah di Sabilillah kan juga setiap kali mau masuk sekolah anak di screening untuk suhu tubuh, dibiasakan untuk mencuci tangan dan memakai masker seperti itu. Kemudian juga apabila nantinya ada yang bergejala itu sebaiknya jadi mulai dari peserta didik juga pengajar, apabila ada yang mengalami gejala sebaiknya tidak hadir untuk tatap muka dan juga apabila memang ada indikasi ya dilakukan tes swab gitu. Kemudian bila ada yang memang ternyata positif itu juga harus dilakukan ini tracing secara untuk semua yang pernah mengalami kontak dengan yang positif tersebut. Berarti keluarga juga berarti Bu ya? Ya, mulai dari keluarga, termasuk apabila sebelumnya dia sudah pernah terlanjur masuk tatap muka. Nah, itu jadi yang kontak dengan dia juga dilakukan tracing seperti itu. Baik Bu, kalau Ibu lihat sekarang ini ya, mungkin yang diterapkan di Kota Malang atau mungkin di kota-kota yang lainnya kan sudah menerapkan 50%. Kemudian tatap mukanya 50%, terus prokesnya juga. Ini kan sudah direkomendasikan nggak dari IDAI ini ke Dinas Pendidikan atau pemerintah gitu? Untuk tatap muka, ya memang tatap muka kalau dari IDAI tatap muka bisa dilakukan apabila memang dari sekolah itu sudah memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang tadi disebutkan. Jadi memfasilitasi bagaimana supaya mulai dari screening awal pada saat dilakukan sekolah, kemudian fasilitasnya pembelajaran di kelas apakah memadai dengan ventilasi yang baik, kemudian juga menjaga jarak antar peserta didik. Kemudian apakah di sekolah sudah ada sistem untuk melakukan tracing apabila nantinya ada yang positif, itu harus sudah disiapkan semuanya. Dan kalaupun kemudian jadi sekolah juga mereka sudah punya sistem yang nantinya bisa memungkinkan untuk dilakukan itu tadi tracing dan apabila memang sudah aman ya bisa dilakukan pembelajaran tatap muka tapi dengan syarat-syarat tertentu tadi. Baik Bu, setelah ini kita akan membahas bagaimana juga yang harus dilakukan orang tua ya terhadap upaya mendukung supaya pembelajaran tatap muka di sekolah di masa pandemi ini juga berjalan dengan lancar. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kami akan menginformasikan bagaimana evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di TK Islam Sabilillah Malang yang biasanya dikenal dengan istilah P3A atau pencapaian perkembangan anak. Berikut liputannya. Penguatan pencapaian perkembangan anak atau P3A adalah evaluasi pencapaian pembelajaran untuk siswa taman kanak-kanak.
Melalui kegiatan ini, pendidik akan melakukan analisis terhadap capaian siswa dan kemudian dibuat acuan rekomendasi tindak lanjut pada pembelajaran di semester berikutnya. Sebagaimana pendidikan anak usia dini lainnya, di TK Islam Sablillah Malang, tujuan dari P3A ini adalah untuk mengetahui capaian perkembangan Ananda yang meliputi 6 aspek perkembangan anak, yaitu aspek nilai agama dan moral, aspek sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, seni, dan muatan lokal yang menjadi program unggulan yang meliputi Weekend Speak dan pembelajaran Al-Quran. Secara menyeluruh, manfaat dari kegiatan P3 ini adalah untuk memantau perkembangan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik siswa, mengetahui kesulitan belajar anak, mengetahui bakat, minat, dan kemampuan siswa, serta sebagai akuntabilitas pendidik, baik terhadap profesi pendidik maupun kepada orang tua siswa. P3A adalah evaluasi pencapaian pembelajaran di semester ganjil ini. Dari penguatan P3A ini akan kita analisis hasilnya. Kemudian kita buat tindak lanjut pada pembelajaran di semester genap. Untuk kegiatan P3A hari ini yaitu Ananda melakukan P3A di Sentra Musik dan Olah Tubuh, yaitu melakukan kegiatan menggiring dan menendang bola ke dalam gawang. Untuk teknis kegiatannya yaitu yang pertama, pada garis start disediakan bola dan juga kartu angka. Nah, anak-anak yang pertama yaitu mengambil satu kartu angka secara acak, kemudian mengambil bola untuk digiring melewati 5 atau 8 rintangan. Setelah itu pada garis finish, Ananda menendang bola ke dalam gawang sebanyak kartu angka yang diambil. Alright, that's it for today. Hope you enjoy our activity. So, what did you learn today? Can you please say to me? Raise your hands. What I learned today is you need to reduce plastic and you can make beautiful things like in the table. So that's what I think. Today I learned that we can reuse plastic by making beautiful creations. I think that we can use plastics and trash into something more useful that we can use every single day. That's great! Give applause everyone! Alright, see you next week. Bye-bye! Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sekarang kita akan lanjutkan kembali bincang kita dengan Ibu Dr. Ratih tentang persiapan pembelajaran di masa pandemi. Baik Bu, kalau tadi sudah ada rekomendasi sedemikian rupa ya tentang bagaimana lembaga sekolah menyiapkan segala sesuatunya supaya pembelajaran pada masa tatap muka terbatas ini berjalan dengan lancar, lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam membantu program ini? Ya, kalau dari orang tua sendiri ya, dari orang ini kan pembelajaran tatap muka ini juga nggak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari orang tua juga. Jadi peran utama orang tua adalah bagaimana orang tua ini mengajarkan kepada anak untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan tadi. Jadi membiasakan anak untuk menggunakan masker untuk anak-anak yang sudah berusia di atas 2 tahun. Kemudian bagaimana mengajarkan pada anak bagaimana cara menggunakan masker yang benar karena
kalau misalnya pada saat baru tatap muka, baru anak disuruh menggunakan masker, tentunya mereka pasti tidak akan nyaman, kecuali anak-anak memang dari sebelumnya sudah terbiasakan untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Kemudian juga mengajarkan anak untuk selalu mencuci tangan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil itu sebenarnya justru sangat membantu juga. Dan itu diawali dari lingkungan rumah. Iya. Itu kemudian juga peran serta orang tua lain ini juga untuk program vaksinasi. Jadi apabila memang sudah ada rekomendasi untuk vaksinasi, ya sebaiknya orang tua juga ikut mendukung, dengan memberikan izin untuk melakukan vaksinasi pada anak. Nah, ini Bu, maaf ya, untuk masalah vaksinasi ini kan di masyarakat ini sudah banyak juga yang bersebaran hoak-hoak tentang vaksin itu katanya membahayakan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan di sini, Bu. Jadi memang belakangan ya kita sering dengar berita ada efek samping dari vaksin. Ya memang tidak menutup bahwa vaksin ini dia punya efek samping yang berat, tapi angka kejadian dari vaksinasi, efek samping vaksinasi atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat ini angka kejadiannya sangat kecil sekali gitu. Jadi memang ada tapi sangat jarang sekali. Itu kenapa ada efek sampingannya? Iya, kalau kenapa ada efek samping, karena yang kita berikan ini kan benda asing. Jadi suatu benda asing yang sebelumnya belum pernah dikenali oleh tubuh. Memang sistemnya dari vaksin itu kita memaparkan benda asing ke dalam tubuh supaya tubuh kita ini kenal. Nah, nantinya kalau suatu saat terkena infeksi yang beneran, karena tubuh kita ini sudah kenal, mereka sudah punya sistem pertahanan. Nah, itu jadi istilahnya untuk melatih sistem pertahanan tubuh kita. Nah, tapi pada prosesnya pembentukan sistem kekebalannya itu memang kan karena yang dipapar benda asing itu tergantung juga sama tubuh kita sendiri, kondisi tubuh sendiri. Jadi ada yang tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi sama sekali, ada yang baik-baik saja. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang mereka kondisinya pasca imunisasi memang ada efek samping yang seperti demam, seperti itu, atau mual, muntah, nyeri-nyeri sendi, ada memang yang seperti itu. Tapi memang tidak banyak, dan kalaupun dipertimbangkan lagi bahwa dibandingkan ini antara orang-orang yang mendapat vaksinasi dengan tidak mendapat vaksinasi, pada saat mereka sakit tentunya yang mengalami gejala lebih berat itu adalah orang-orang yang belum pernah mendapatkan vaksinasi, karena sistem kekebalan tubuhnya kan belum kenal. Pertama kali kena langsung biasanya tubuhnya langsung bereaksi berat seperti itu. Oke, baik pemirsa Sisma TV, itu ya ternyata vaksinasi ini sebenarnya upaya untuk meningkatkan daya tubuh ya Bu ya, supaya kalau ada virus yang masuk bisa mengcounternya atau menyelamatkannya. Gitu. Oke. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan dialog kita dengan Ibu Dr. Rati, kita ikuti dulu segmen berikutnya, yaitu Teacher on Stick yang akan disampaikan oleh Ibu Iva Yuanita Andriani, SPD, Guru Bahasa Inggris SD Islam Sabilah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Yuanita Andriani, Guru SD Islam Sabilillah Malang. Pada kesempatan kali ini, untuk seluruh pemirsa Sisma TV, saya akan menyampaikan sebuah media pembelajaran bahasa Inggris dengan tema Cool Clothes. What is cool clothes? Yap, pakaian. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah media pembelajaran interaktif yang bertemakan pakaian untuk membantu anak-anak, khususnya siswa kelas 1 mempelajari kosakata baru yang berhubungan dengan pakaian. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. It's snowing. It's really cold here. But that's a relief. I have my clothes.
And also, I wear my hat. And I wear a jacket. No! It's time to learn English with my students. I have to go. Hello, my super students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in English class with me, Miss Eva. Today we will learn English in a farm. Today I have a special guest to accompany us learning English. He is Kiko. Hello everyone, so glad to see you again. I'm Kiko. Well everyone, today we will learn something interesting about clothes. We will learn new words about clothes, colors, and also we will sing a song together. Well kids, what's your favorite clothes? Wow, perfect! What about you, Kiko? I like wearing shoes, Miss Eva. That's great too! For me, I like wearing a hat. A pink hat. Okay, without any further ado, let's get down and move on to the studio and sing a song together. What are you wearing? What are you wearing? I'm wearing my brown shoes, and I really like them. Sing a song together, come on! What are you wearing? What are you wearing? I'm wearing my purple pants, and I really like them. I like my shoes, I like my pants, I like my shirt, I like my skirt. I like my shoes, I like my pants, I like my shirt, I like my skirt. Okay everyone, so now let's learn new words. 1. Gloves. G-L-O-V-E-S. Gloves to warm your hands. Next word is a hat. A-H-A-T. Yes, you put a hat on your head. Next, a skirt. A-S-K-I-R-T. I like wearing a skirt, and Miss Eva too. Come on to the next word. A shirt. A-S-H-I-R-T. And the last word is shoes. S-H-O-E-S. Is a brown shoes. Well, those all the words. Well, my super kids, itulah tadi beberapa new words yang kita pelajari bersama-sama hari ini. Miss Eva berharap mudah-mudahan kosakata baru yang dipelajari tadi bisa Anda gunakan untuk speak up setiap hari. And don't forget to write down on your books about the new words and find the meaning. You enjoyed this video, and I'll see you on the next challenge. Don't forget kids, keep sparkling, keep exclusive, energetic, and excellent. I'll see you soon. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, warga Malang,
warga Jawa Timur, utamanya warga NU dimanapun berada, mari kita sambut gembira datangnya TV pendidikan digital, TV pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Sabilillah Kota Malang, yaitu Sisma TV. TV ini konten-kontennya baik, di samping ada konten dakwah, konten-konten kebudayaan, konten keislaman, juga ada konten-konten pendidikan, disampaikan oleh para pakar, disampaikan oleh para doktor yang memang ahli di bidang pendidikan. Mari kita ikuti, mari kita tonton, mari kita simak, dan tentu mari kita ambil hikmah, pelajaran dari Sisma TV. Sekali lagi, Sisma TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu mungkin bisa memberikan saran kepada pemirsa Sisma TV agar mendukung upaya dari pemerintah untuk tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya, karena masih pandemi ini. Jadi untuk pembelajaran tatap muka ini, dia juga tidak akan berlangsung dengan sukses tanpa dukungan dari seluruh peserta didik dan juga para pengajar, dan juga dari orang tua dari para peserta didik. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga tidak lupa mencuci tangan, serta menghindari kerumunan dan juga membatasi dari mobilitas yang tidak diperlukan. Seperti itu. Dan apabila memang nantinya sudah ada program vaksinasi, itu agar orang tua juga mendukung pelaksanaan dari vaksinasi ini. Jadi supaya pembelajaran tatap muka ini juga bisa berlangsung secara aman. Kita juga tidak khawatir lagi melepas anak-anak untuk pergi ke sekolah seperti itu. Oke. Itu saja. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Dokter ya. Mudah-mudahan informasi ini akan semakin menambah pemahaman kita semuanya tentang bahayanya virus corona ini dan juga manfaat besar dari adanya vaksinasi. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi bincang kita dengan Ibu Dr. Ratih Kusuma Wardani, spesialis dokter anak ya, tentang pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita. Saya Mas Gulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan dengan selalu menjaga diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan kita terkena virus corona ini. Dan jangan lupa tetap protokol kesehatan kita utamakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.